Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan format input soal untuk sistem ujian kita yang terbaru ya. Eh, saya sudah saya sudah mengupload ini ke WhatsApp dan juga ke Google Classroom. Bapak Ibu bisa mendownload dan tinggal mengedit saja ya. Tapi jangan lupa ini dikasih kode ya, dikasih kode eh, mengajar mapel apa gitu ya, untuk kelas apa saja. Biar nanti panitia tahu soal ini digunakan untuk kelas apa saja gitu ya. Contoh misalkan saya mengajar bahasa Inggris kelas 11 TKJ 1, 2 dan 3, atau dalam hal ini 11 TKJ ya, saya yang mengajar semua. Tuh, kalau misalkan saya mengajar ada di 11 DKV ya, misalkan 11 TKJ dan 11 DKV 1 misalkan ya. Jadi nanti soal ini berarti untuk kelas 11 TKJ dan 11 DKV 1 ya, biar panitia tidak salah menerapkan soal ini untuk kelas mana saja. Oke ya. Pada kesempatan ini kita hanya akan mereview atau menggunakan 4 tipe soal saja ya. Yang pertama pilihan ganda kompleks, esai, dan menjodohkan kompleks. X ini maksudnya kompleks ya. PG, pilihan ganda paham ya, berarti ini jawabannya ada satu. Pilihan ganda kompleks berarti jawabannya lebih dari satu. Esai ini berarti ini soal uraian ya, nanti anak mengetik jawabannya. Dan CDX ini maksudnya adalah menjodohkan, yang mana optionnya itu lebih dari soal. Misalkan soalnya ada satu, optionnya ada dua gitu ya, atau misalkan menjodohkan itu ada 5 gitu ya, ada 5 jawabannya ada 6 gitu ya, 5 pertanyaan 6 jawaban, jadi ada satu nomor yang tidak menjadi jawaban atau menjadi pengecoh gitu. Itu maksudnya JDX, menjodohkan kompleks. Pertama-tama kita ke PG ya. Untuk kali ini di kegiatan PSAS ini, untuk PG ini ada 20 soal ya. Saya untuk 20 soal. Nah, ini sebetulnya sudah paham ya, TS ini maksudnya adalah tipe soal, KD ini kompetensi dasar ya, atau kompetensi nyapa gitu ya. Untuk KD tidak perlu diisi apa-apa. KJ ini adalah kunci jawaban. Lalu ABS ini maksudnya absolut ya. Absolut itu jawaban pasti atau tidak gitu ya, jawaban mutlak atau tidak. Nah, ini saya anggap satu ini mewakili 20 nomor ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah punya soal gitu ya, tinggal masukkan saja di sini soalnya apa gitu ya, silakan. Contoh inilah soalnya. Terus di soal itu ada gambar gitu ya, tinggal picture, masukkan gambarnya ya. Oke, ini ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan di optionnya itu pengen dikasih gambar, boleh. Ini kita hapus dulu. Di optionnya mau kita kasih gambar, boleh. Home pictures, apa nih ya, gambar ini aja lah. Apa nih, gambar TTL deh, gambar depan sekolah ya. Oke, nggak apa-apa, ini gambar. Terus mungkin Bapak Ibu bisa set ini ke 4 ya, 4 saja. Oke ya, 4 ya, 4. Oke, ini ya, seperti ini sudah masuk ya, option, gambar di option ya. Lalu kemudian Bapak Ibu ingin merubah dummy dari contoh ini, pengen dirubah jawabannya, yang benar itu B ya, diganti saja ini kunci jawabannya B ya, gitu.
Ya, ini untuk soal pilihan ganda ya. Oke, selanjutnya ke pilihan ganda kompleks. Oke, ini PG kodenya ya, TS nih kodenya PGX. Oke, ini contoh soalnya ya. Benua adalah bagian besar daratan yang dikelilingi oleh air di seluruh sisi. Mereka adalah struktur geografis terbesar di bumi. Di bawah ini manakah yang termasuk dalam benua? Nah, tentunya kan kita akan paham ya, Asia, Afrika, Eropa, dan Australia ini jawabannya. Arab dan Amerika Timur ini bukan jawaban. Kalau misalkan cuma sampai ya boleh lah dihapus ininya. No, let cell. Oke, ini cuma sampai gitu ya. Boleh gitu. Mungkin nggak tahu cara ngapusnya ya, ini aja. Delete. Itu ya. A, B, C, D. Nah, berarti bukan jawaban. Itu ya. Itu A, B, C, D. Atau misalkan di sini Eropa gitu. Eropa. Wait. Eropa ininya Arab. Berarti tentu ini kan yang benar A, B, D, E ya. A, B, D dan ya gitu. Ini PGX ya. Jawabannya lebih dari satu ya. Ini saya anggap paham ya. Ya kalau mau ngasih gambar ya sama kayak tadi. Ini tuh ya. Selanjutnya kita ke tipe soal menjodohkan atau mencocokkan. Oke, tapi di sini kita ada opsi blank ya. Opsi blank ini tidak menjadi jawaban. Nah, ini kan CPU ya. Ini kan contoh cocokkan jenis perangkat keras. Di bawah ini beserta penjelasan singkatnya. CPU ini adalah otak komputer. Berarti A1 pasangannya A2. RAM pasangannya dengan B1 ya, pasangannya B2, C1 C2, D1 D2, E1 E2. Tapi kalau nanti pada saat diujikan ke anak ini nggak muncul ya A1 A2. Ini langsung aja CPU. Nah, ini menjadi pengecohnya ya. Ini pengecohnya gitu ya. Ini sebagai pengecoh gitu ya. Jadi ini soal, ini jawabannya gitu. Ini pasangannya ya. Ini kanan, ini kirinya gitu. Nanti itu kanannya ada 5, kirinya ya berarti ada 7 ya. Atau optionnya ada 7. 2 sebagai pengecoh. Selanjutnya kita ke esai. Esai ini sebenarnya bisa dikosongkan saja. Relatif gitu misalkan ya. Apa gitu ya. Jelaskan secara singkat apa fungsi pantograf pada KRL. Ya gitu ya. Nanti ya nggak apa ini. Kalau mau diisi jawabannya ya nggak apa boleh. Kalau ya kasih saja lah. Apa gitu relat ya, subjektif. Terserah mau diisi jawaban atau apa. Oke, gitu aja ya. Sebetulnya tidak sulit, sangat gampang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.